Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Teresofiana Marpaung dari jurusan Perhotelan semester 6. Dan di sini saya akan mempresentasikan apa itu pengertian korupsi. Pengertian korupsi secara umum bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok yang tidak sesuai dengan hukum, norma, maupun etika yang berlaku. Dan korupsi ini dapat merugikan negara maupun masyarakat luas, karena di mana uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan oleh oknum yang terlibat dalam korupsi ini. Secara internasional, korupsi dianggap sebagai masalah serius yang perlu diatasi dengan serius. United Nations Convention Against Corruption, konvensi anti korupsi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik, baik itu berupa jabatan atau kekuasaan lainnya, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok. Konvensi ini menegaskan pentingnya pencegahan dan penanganan korupsi di semua tingkat, termasuk pada level nasional dan internasional. Di Indonesia, korupsi diatur oleh beberapa hukum dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Salah satu hukum terkait korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menetapkan bahwa korupsi adalah tindak pidana dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi termasuk pidana penjara dan denda. Selain hukum, banyak ahli yang telah memberikan pandangan mereka terkait korupsi di Indonesia. Salah satu ahli yang terkenal adalah Hari Budiarto, yang dalam bukunya Korupsi, Kajian Interdisipliner dan Pendekatan Alternatif Penanganan di Indonesia tahun 2014 mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistemik karena melibatkan berbagai pihak seperti pejabat pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh UNCHC, korupsi merupakan masalah serius yang perlu diatasi dengan serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan dalam upaya pencegahan dan penanganannya, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait yang lainnya. Beberapa definisi korupsi menurut beberapa ahli seperti Wojo Wasito tahun 1978, Purwadarminta tahun 1976, Ali tahun 1993, Subekti dan Citro Sudibyo tahun 1973, Baharudin Lopa tahun 1997, dan David M. Chalmers dalam Subekti R dan Citro Sudibyo R tahun 1973. Bukunya berjudul Financial Manipulations and Delusion Injurious to the Economy are often labeled corrupt. Menurut mereka, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, penggelapan uang, penerimaan suap, manipulasi keuangan yang merugikan ekonomi, penyelewengan kekuasaan, dan pemberian jabatan kepada keluarga atau teman tanpa memperhatikan kualifikasi. Sedangkan pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dari definisi-definisi di atas, terdapat persamaan persepsi, yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya. Secara harfiah,
Pengertian korupsi sangat luas dan bervariasi tergantung pada waktu, tempat, dan bangsa. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masalah korupsi sangat beragam dan harus sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, pendekatan sosiologis seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi. Adapun sanksi yang akan ditetapkan kepada pelaku berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Para penyelenggara negara utamanya diharapkan bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN dijelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan korupsi ini adalah sebuah istilah yang memiliki beragam definisi tergantung pada sudut pandang ataupun konteksnya. Namun, secara umum, korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik oleh individu ataupun kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan publik. Definisi tersebut mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik ataupun pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti korporasi atau perusahaan swasta. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk interaksi antara pihak-pihak tersebut, seperti penjualan atau penerimaan suap, nepotisme, kolusi, dan sebagainya. Dan korupsi dapat merusak perekonomian, melemahkan sistem politik, merugikan hak-hak masyarakat, serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan dan melanggar hukum, serta menjadi tantangan besar bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara. Dan perbuatan korupsi ini biasanya terjadi di balik layar dan tidak terbuka untuk umum, sehingga sulit dilacak. Pelanggaran hukum seperti penggelapan, penipuan, dan pencucian uang juga sering terkait dengan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemaksaan, serta motivasi utama yang mendorongnya adalah keuntungan pribadi. Demikian presentasi saya mengenai pengertian korupsi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.